Kan? Kryptonite Clubs. Kryptonite Clubs adalah sebuah tempat hiburan malam yang tidak jauh dari kawasan perumahan elit di Quantum City ini. Di Kryptonite Club inilah tempat nongkrongnya orang-orang yang menamakan diri mereka adalah kelompok geng Krypton, atau kepanjangannya adalah Kryptonite. Joe yang telah mendapat laporan dari orang-orang suruhan Tuan Baron untuk mengintai pergerakan kelompok preman ini hanya tinggal menunggu malam saja untuk keluar dari asrama dan membuat perhitungan dengan anggota kelompok ini. Dia telah merasa diganggu, asalkan itu adalah kelompok Krypton, maka dia akan membantainya. Setelah memasukkan beberapa butir bola besi ke dalam saku celana dan senjata rencong pusaka pemberian kakek Tengku Mahmud di pinggangnya, Joe pun langsung keluar dari asrama dengan cara menyelinap. Setelah memanjat tembok asrama, Joe pun akhirnya tiba di luar tembok bangunan itu. Sejenak dia berhenti lalu memakai penutup wajahnya dengan masker bergambar kucing. "Eagle, aku sudah berada di pinggir tembok asrama. Segera jemput aku," perintah Joe melalui pesan suara di aplikasi WhatsApp. "Segera, Tuan Muda," jawab Eagle yang memang telah standby tidak jauh dari asrama tersebut. Tak lama setelah itu, satu unit motor pun berhenti di pinggir jalan, dan seorang lelaki berbadan tegap tinggi tampak keluar dan membukakan pintu bagian penumpang. Entah kapan tepatnya, hanya ada suara angin bersiul. Tahu-tahu Joe sudah berada di belakang lelaki besar itu. Eagle berseru sambil mengusap dadanya menahan keterkejutan. "Mengapa, Eagle? Kau terkejut?" tanya Joe. "Nyaris saja jantungku copot, Tuan Muda," ujar Eagle pucat. "Pantas kalian di sini selalu ditekan oleh keluarga Clifford. Ternyata badan saja kalian ini yang besar. Ketika aku berada di sini, jangan tunjukkan sifat menakut kalian. Aku tidak suka itu," kata Joe lalu memasuki mobil dan duduk di kursi bagian penumpang. "Apakah kita akan berangkat ke Kryptonite Clubs itu, Tuan Muda?" tanya Eagle meyakinkan dirinya sendiri. Dia jelas tahu maksud dan tujuan Joe menyuruh dirinya untuk mengantar pemuda itu ke klub elit di bagian kawasan perumahan elit di Quantum City ini. Pasti, Joe ini akan membuat keributan. Yang dia saksikan adalah mereka hanya berdua, sedangkan yang akan didatangi adalah seorang macan. "Jalan saja, Eagle. Jika kau takut, biar aku yang akan maju sendirian." "Tapi Tuan Muda, mengapa hanya berdua? Kita memiliki ratusan orang. Apalagi pasukan Tiger Sham telah tiba sore tadi di Highland Park. Kita bisa memberantas mereka sampai ke akar-akarnya," kata Eagle memberikan usulan. "Jalan saja, Eagle. Apakah kau masih sayang dengan pekerjaanmu di Luxury Clubs?" Baik, Tuan lah. Baiklah." Mendadak kerongkongan Eagle panas mendengar ancaman bernada dingin dari tuan mudanya itu. Tanpa banyak berkata-kata lagi, Eagle langsung saja melanjutkan kendaraannya menuju ke Quantum Housing Area. Tiba di sana, dia langsung berbelok ke kanan menuju sebuah pemukiman elit. Tidak sampai 60 menit, mereka telah tiba di pinggiran kawasan perumahan elit itu. Lalu, Eagle pun memperlambat laju mobilnya. "Tuan Muda, ini adalah kawasan perumahan elit di Quantum City ini. Ada beberapa keluarga besar yang menetap di sini. Para pejabat dan orang-orang berpangkat juga menetap di sini," kata Eagle menjelaskan. "Memang, sangat bagus sekali tata letak perumahan di sini. Berada di area bukit yang tidak terlalu tinggi. Setidaknya, andai ada banjir, kawasan perumahan elit ini tidak akan terendam air," kata Joe sambil melihat-lihat ke sekelilingnya. "Eagle, di mana letak Kryptonite Club itu?" tanya Joe kemudian. 500 meter dari sini, Tuan Muda." "Apa kau yakin bahwa para penjaga di pintu klub itu adalah anggota geng itu?" tanya Joe. Dia harus memastikan agar tidak salah dalam menjatuhkan tangan kasarnya. 1000% benar, Tuan Muda. Walaupun tidak pernah bergabung dan seperti ada batas antara kami dengan mereka. Namun, saya tahu jelas tentang mereka itu. Mereka memiliki seorang ketua bernama Huge Rhinoceros," jawab Eagle. "Harusnya kau yang menyandang nama itu," kata Joe sambil tersenyum. Namun, karena dia memakai masker, Eagle tidak tahu bahwa tuan mudanya itu sedang tersenyum. "Hehe, ia bahkan lebih besar dari saya, Tuan Muda." "Wah, pasti kekuatannya besar sekali," tanya Joe.
Begitulah, ketika dia sudah turun tangan, maka segala cara akan dia lakukan untuk mengintimidasi takdirnya. Hugo Rhinoceros ini adalah tuan muda andalan Tuan Clifford untuk memerangi lawan-lawan bisnisnya. Salah dua korbannya adalah Tuan Baron dan Caviar. Kita lihat saja, apakah dia bisa mengintimidasiku selama berada di Quantum City ini, ujar Joe. Dia tidak peduli seperti apapun lawannya. Ketika dia sudah diganggu, tunggu saja pembalasannya. 200 meter menuju gedung yang tampak gemerlapan oleh lampu-lampu beraneka warna, Joe pun meminta Eagle untuk berhenti di tempat yang agak sunyi, serta berpesan agar Eagle bersiap-siap. Putar mobil ini menuju jalan kembali. Kau jangan kemana-mana dan tunggu aku. Jangan tertidur, karena ketika aku nanti melarikan diri, kau harus sudah siap dengan mobil ilmu. Lalu, kita akan kembali ke Quantum Entertainment. Baik, Tuan Muda, kata Eagle. Saat ini dia sungguh sangat ketakutan. Bukan takut terhadap dirinya andai terjadi apa-apa, melainkan yang dia takutkan adalah Joe William ini yang kenapa-kenapa. Bisa dipancung batang lehernya oleh Tuan Baron. Apalagi di Highland Park ini telah hadir seorang yang dia takuti, yaitu Harry. Joe dengan tenang berjalan menuju ke pintu masuk bangunan megah dan gemerlap itu. Tiba di pintu, dia segera dicegat oleh 4 orang pengawal yang memang bertugas berjaga-jaga di depan. Halo anak muda, apa yang kau lakukan di sini? Tanya lelaki hitam berbadan tegap itu. Aku kemari ingin mencari masalah, ujar Joe sedikit pun tidak bergeming. Anak muda, di sini bukan tempat bercanda. Bunglalah nak. Kau harus belajar untuk menjadi orang yang berguna. Tempat ini tidak menerima kedatangan orang yang berusia di bawah 25 tahun. Sudah aku katakan bahwa aku kemari ingin mencari masalah. Karena semalam ada orang-orang kalian yang dikirim oleh Duff Clifford untuk menjikat mobil 3 orang pemuda yang baru kembali dan menghadiri acara ulang tahun sahabatnya. Mereka mengaku bahwa mereka berasal dari Kryptonite. Jadi, aku sengaja datang kemari untuk mencari orang itu, kata Joe tanpa menyembunyikan maksud kedatangannya. Hahaha. Orang-orang yang telah menjadi target oleh kelompok kami biasanya tidak akan memiliki keberanian untuk membalas. Itu bukan aku, bentak Joe memotong perkataan lelaki tadi. Kurang ajar sekali kau anak muda, kata lelaki itu sambil mengayunkan tangannya dengan memaksud hendak menampar kepala Joe. Krak. Oh! Terdengar suara tulang patah diiringi suara teriakan, seperti seekor serigala dari lelaki yang mencoba memberikan tamparan kepada Joe barusan.